Oke, halo semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai identitas trigonometri. Nah, saat ini kita akan melakukan beberapa pembuktian berdasarkan soal-soal latihan yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui bahwa kotangan X sama dengan secant X dikali dengan cos X per tan X. Maka kita diminta untuk membuktikan apakah kotangan X sama dengan secant X dikali cos X per tan X. Nah, sebagaimana cara mengerjakan pembuktian? Maka nilai di ruas kanan akan sama dengan nilai di ruas kiri, ya. Jadi bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu identitas dari kotangan X, identitas trigonometri dari kotangan X kita tahu, maka kotangan X itu dia sama dengan 1 per tan X. Nah, kita harus mencari nilai yang sama di ruas sebelahnya. Maka secant X, seperti yang kita tahu, secant X itu dia sama dengan 1 per cos X. Maka kita kalikan dengan cos X per tan X. Maka karena cos X-nya itu bisa saling menghilangkan, kita peroleh 1 per tan X sama dengan 1 per tan X, atau di sini dia menjadi kotangan X sama dengan kotangan X. Nah, seperti itu untuk soal latihan yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua diketahui sin X dikali secant X per sin kuadrat X kurang tan kuadrat X sama dengan minus cos X per sin pangkat 3 X. Nah, jadi kita harus membuktikan seperti aturannya, sisi di sebelah kanan dan kiri harus sama. Nah, karena kita lihat di sisi yang sini dia hanya terdapat cos dan sin, maka kita harus membuat sisi yang ini juga hanya terdapat dari cos dan sin. Caranya seperti apa? Kita ubah yang tidak kita perlukan, yaitu secant dan tangan. Maka kita bisa tuliskan sin X dikali secant X itu dia sama dengan 1 per cos X per dengan sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari tan kuadrat X. Karena kita tahu tan itu nilai tan itu kan, tan X itu sama dengan sin X per cos X. Seperti itu ya. Nah, persamaan ini dia sama dengan min cos X per sin pangkat 3 X. Oke, selanjutnya kita lihat ini. Kita rapikan ya dia ya. Berarti dia jadi sin X per cos X ya, per dengan, karena dia sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X, maka kita dapat tuliskan dia sin kuadrat X dikali dengan 1 dikurang 1 per cos kuadrat X sama dengan minus cos X per sin pangkat 3X. Ya, seperti ini. Oke, persamaan tadi sudah saya pindahkan ke bagian atas ya. Maka didapatkan sin X per cos X
per sin kuadrat X dikali 1 kurang 1 per cos kuadrat X, dia sama dengan minus cos X per sin pangkat 3 X. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya adalah kita kalikan kedua sisi pembilang dan penyebut dari pecahan yang besar ya. Pecahan yang besar ini dengan cos kuadrat X. Di bawahnya juga kita kalikan dengan cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Setelah kita kalikan, maka kita bisa hilangkan cos X ini dengan cos X yang ini ya, yang kuadrat, jadinya dia sisa cos X saja. Terus yang di bagian bawah ini cos 2X ini hilang. Nah, di sini kita hilangkan dengan ini, tapi karena ini dia ada dua ya, ada 1 kurang 1 per cos kuadrat X. Di bagian yang 1 per cos kuadrat X ini hilang, di bagiannya di sini dia jadi cos kuadrat X. Maka nanti bentuknya menjadi dia jadi sin X dikali cos X, sin X dikali cos X per dengan sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X kurang 1 sama dengan minus cos X per sin pangkat 3 X. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa lihat sin X, ini perkalian ya, sin X kali cos X per sin kuadrat X dikali cos kuadrat X kurang 1. Di sini ada sin X, di sini ada sin X, langsung bisa kita eliminasikan saja. Sin X yang di atas ini, dan juga salah satu sin X, karena dia kuadrat berarti satunya saja yang hilang. Maka dia tersisa sin X. Nah, nilai cos kuadrat X kurang 1 dalam identitas trigonometri, maka dia sama dengan apa? Cos kuadrat X dikurang 1 itu sama dengan minus sin kuadrat X. Dari mana? Dari persamaan identitas awalnya, yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Cuman kita pindahin ruasnya saja. Seperti itu. Nah, ya. Berarti kita ubah cos kuadrat X kurang 1 ini dengan minus sin kuadrat X. Oke. Maka bisa kita tulis cos X per dengan sin X dikali dengan minus sin kuadrat X sama dengan minus cos X per sin pangkat 3X. Oke, saya izin hapus yang bagian atas. Oke, maka selanjutnya dari persamaan yang ini langsung kita perkalian saja. Cos X per dengan sin X dikali minus sin kuadrat X. Maka kita tuliskan dia cos X per dengan sin X dikali minus sin kuadrat X, maka kita dapatkan minus sin pangkat 3X. Minusnya kita taruh di depan, sin pangkat 3X. Dia sama dengan di sisi sebelahnya, minus cos X per sin pangkat 3X. Oke, kurang jelas ya. Nah, seperti itu untuk pembuktian yang kedua. Kita bisa lihat ya, hasilnya terbukti sisi kanan dan kirinya sama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuktian yang ketiga. Jadi di sini diberikan
persamaan sin X per 1 tambah cos X ditambah 1 ditambah cos X per sin X sama dengan 2 kosekan X. Baik, pada persamaan ini yang pertama kali kita harus lakukan, karena kita lihat ya, di sisi sebelah sini lebih rumit daripada di sisi sebelah sini, maka lebih baik kita sederhanakan yang ini supaya sama dengan 2 kosekan X. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita samakan penyebut terlebih dahulu. Sin X dan 1 tambah cos X. Penyebutnya kita samakan, maka tinggal kita kalikan ya. Sin X kita ini kali ke sini, 1 tambah cos X kita kali ke sini. Maka dia menjadi sin kuadrat X per sin X dikali 1 tambah cos X ya. Ini penyebutnya jadi seperti ini, pembilangnya menjadi ini kali ke sini, maka sin kuadrat X ditambah dengan 1 tambah cos X pangkat 2. Sama dengan 2 kosekan X. Oke, selanjutnya kita jabarkan 1 tambah cos X kuadrat. Itu kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Sebelah sini saja. 1 ditambah ini yang ini ya. 1 ditambah cos X, kita kalikan lagi dengan 1 ditambah cos X, dia menjadi 1 tambah cos X tambah cos X tambah cos kuadrat X. Nah, kita dapatkan ini ya. Maka kita masukkan ke sini, dia menjadi sin kuadrat X ditambah 1 tambah cos X ditambah cos X, dia menjadi 2 cos X. 2 cos X ditambah cos 2X per dengan sin X dikali 1 tambah cos X. Nah, sama dengan 2 kosekan X. Oke. Setelah ini kita perhatikan lagi sin kuadrat X dan cos kuadrat X. Kalau dalam identitas trigonometri, dia itu sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan juga di soal sebelumnya, dia menjadi sama dengan 1 ya. Ini identitas ya. Oke. Semoga kita bisa mengingat identitas trigonometri ini supaya memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, maka di sini kita sederhanakan saja langsung menjadi 1 ditambah 1 ditambah 2 cos X per sin X dikali 1 tambah cos X sama dengan 2 kosekan X. Oke, seperti ini. Selanjutnya 1 tambah 1 ini kita buat jadi 2 ditambah 2 cos X per sin X dikali 1 tambah cos X sama dengan 2 kosekan X. Oke, seperti ini. Oke. Nah, persamaan yang tadi di bawah sudah saya pindahkan ke atas seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan ini menjadi 2-nya kita keluarkan, 1 tambah cos X per dengan sin X dikali 1 ditambah cos X sama dengan 2 kosekan X. Kita bisa lihat ya, di sini ada 1 tambah cos X, di penyebutnya juga ada 1 tambah cos X,
Maka karena dia perkalian, bisa langsung kita eliminasikan seperti ini. Maka dia tersisa 2 per sin X sama dengan 2 kosekan X. Nah, dari sini kita bisa pisahkan ya, menjadi 2 dikali 1 per sin X sama dengan 2 kosekan X. Nah, 1 per sin X seperti yang kita ketahui dia sama dengan kosekan X. Maka dia menjadi 2 kosekan X sama dengan 2 kosekan X. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa persamaan tersebut terbukti. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Di sini diminta untuk membuktikan tan X sama dengan tan X dikali kosekan kuadrat X dikurang dengan kotangan X. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu identitas yang mau kita gunakan. Yang pertama kita akan jabarkan kosekan kuadrat X. Oke, kosekan kuadrat X yang tadi itu kita tentukan identitas yang digunakan di sini kosekan kuadrat X seperti yang kita tahu. Kosekan kuadrat X dia sama dengan 1 ditambah kotangan kuadrat X. Nah, ini sesuai dengan identitas ya, identitas trigonometrik. Maka dapat diperoleh tan X sama dengan tan X dikali 1 tambah kotangan kuadrat X dikurang kotangan kuadrat X. Nah, setelah ini tan X bisa kita masukkan ke dalam sini perkalian, maka dia menjadi tan X ditambah tan X dikali kotangan kuadrat X dikurang kotangan X. Maaf, ini tadi tidak ada kuadrat ya. Oke, maka dari hasil ini kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Kita bedah kotangan X. Seperti yang kita tahu, kotangan X itu adalah 1 per tan X. Maka dapat kita tuliskan tan X ditambah tan X, karena dia kuadrat maka dia menjadi 1 per tan X dikuadratkan, dikurang ya, dikurang 1 per tan X. Maka dari sini kita dapatkan tan X sama dengan tan X ditambah tan X dikali 1 per tan kuadrat. Ini kuadratnya kita masukkannya 1 pangkat 2 menjadi 1. Ini menjadi tan kuadrat X. Dikurang 1 per tan X. Kali ini bisa kita eliminasi tan X dengan tan kuadrat X. Salah satunya saja. Berarti dia tersisa tan X. Dia menjadi tan X sama dengan tan X ditambah 1 per tan X dikurang 1 per tan X. Nah, di sini kita bisa lihat ya, plus 1 per tan X minus 1 per tan X. Maka yang di sini menjadi 0. Maka kita dapatkan hasilnya tan X sama dengan tan X. Oleh karena itu kita dapat katakan bahwa persamaan tan X sama dengan tan X dikali kosekan kuadrat X dikurang kotangan X terbukti.
Oke, ini soal terakhir untuk latihan soal mengenai pembuktian identitas trigonometri pada pertemuan kali ini. Nah, jadi ditemukan sebuah persamaan sin pangkat 4 theta dikurang cos pangkat 4 theta sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat theta. Nah, di sini kita lihat ruas yang ini memiliki pangkat yang lebih besar. Maka kita akan jabarkan ini terlebih dahulu dengan cara kita faktorkan. Nah, kita faktorkan dia menjadi apa? Kita faktorkan dia menjadi sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta dikali dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, seperti ini bentuknya. Kita sudah dapatkan kan. Kalau kita masih ragu, kita bisa hitung lagi. Kita kalikan lagi ke dalam seperti ini. Maka kita akan temukan hasil sin pangkat 4 theta kurang cos pangkat 4 theta. Kasih ini kita lihat ya. Di sini menjadi sin pangkat 4 theta ditambah sin kuadrat theta cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta sin kuadrat theta dikurang cos pangkat 4 theta. Nah, ini hasil kalau kita gabungkan lagi, ini sama ya, plus minus maka hasilnya 0. Maka disisa sin pangkat 4 theta kurang cos pangkat 4 theta. Nah, itu jika kita mau ingin buktikan lagi apakah benar pemfaktoran ini sama dengan bentuk awalnya. Nah, setelah kita bagi dia kita faktorkan dia seperti tadi, sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, maka kita menyederhanakan persamaan tersebut dengan kita menggunakan identitas trigonometri. Nah, di sini kita lihat persamaan yang ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, ini kita bisa jadikan dia menjadi 1. Kenapa? Karena di identitas trigonometri ya, seperti yang kita tahu di identitas trigonometri itu bentuk sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu dia sama dengan 1. Ya, jadi kita langsung ubah saja. Maka bentuk lanjutannya dia menjadi sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta dikali 1 sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, baik, kita lanjutkan. Bentuk sin kuadrat theta yang ini akan kita ubah lagi menggunakan identitas yang sama, identitas sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Tapi kita ubah yang ini menjadi bentuk sin kuadrat theta sama dengan 1, karena dia plus, pindahkan ke ruas sebelahnya, dia menjadi minus cos kuadrat theta. Nah, oleh karena itu setelah dapat yang ini, kita masukkan ke persamaan yang tadi, dia menjadi 1 dikurang cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta, karena dia dikali 1 ya, berarti kita tidak perlu lagi pakai kurung, sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, ini dia tetap 1 dikurang minus cos kuadrat theta kurang cos kuadrat theta, dia menjadi
minus 2 ya, minus 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, maka dapat kita katakan persamaan ini terbukti. Nah, demikian sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya hal ini dapat mengasah kemampuan berpikir kita lebih lagi, logika kita, dan kemampuan analisis kita supaya kita dapat mengerjakan soal-soal mengenai trigonometri lebih baik lagi. Nah, saran dari saya adalah kedepannya kita harus memiliki perbendaharaan mengenai identitas trigonometri lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya trigonometri ini sangat bersinggungan dengan kehidupan kita ya. Ketika kita mau menghitung sebuah gedung yang tinggi, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan yaitu adalah menggunakan trigonometri. Selain daripada itu adalah sebuah roket diluncurkan, kemiringannya itu bisa diukur menggunakan trigonometri supaya dapat tepat pada sasaran. Nah, mungkin hal-hal seperti ini menjadi suatu bidang yang akan kalian tekuni ke depannya. Mungkin ada yang ingin melanjutkan ke teknik sipil, ada yang melanjutkan mempelajari mengenai astronomi, mengenai geografi. Nah, semuanya dapat menggunakan hal tersebut. Oleh karena itu, kita perlu belajar lebih lagi untuk mengembangkan rasio dan logika yang kita punya, sebagaimana menjadi orang-orang yang mempertanggungjawabkan anugerah yang sudah Tuhan kasih ke kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara belajar dan berusaha lebih lagi. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kiranya pada pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan banyak hal-hal baru yang dapat kita eksplor lebih lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.